Saya Pauli Inayah dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di video ini saya akan menjelaskan serta menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh Ibu Saida MPD. Soal yang pertama yakni, apakah yang dimaksud dengan psikologi dan psikologi belajar? Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktik psikologi disebut sebagai psikolog. Sedangkan psikologi belajar adalah suatu ilmu yang mengkaji atau mempelajari tingkah laku manusia di dalam mengubah tingkah lakunya dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan kehidupan alam sekitar melalui proses pendidikan. Soal yang kedua yakni, apakah manfaat mempelajari psikologi belajar dan metode apa saja yang dapat diterapkan pada psikologi belajar? Jadi, manfaat mempelajari psikologi yaitu diharapkan mampu memecahkan permasalahan siswa dalam belajar, kemudian dapat mempermudah penerapan pengetahuan, pendekatan dan komunikasi kepada anak-anak didik. Manfaat yang dapat kita petik dalam mempelajari psikologi yaitu, yang pertama, dapat memahami perbedaan siswa secara menyeluruh. Yang kedua, suasana belajar semakin lebih kondusif. Yang ketiga, menciptakan bimbingan untuk siswa. Dan yang keempat, memberikan konseling terhadap anak. Sedangkan metode yang digunakan dalam mempelajari psikologi yang pertama, metode eksperimen adalah penelitian yang berhubungan dengan psikologi sosial. Yang kedua, metode survei. Yang ketiga, metode studi kasus dan studi klinis. Yang keempat, metode observasi. Yang kelima, metode tes. Yang keenam, riset arsip. Yang ketujuh, metode simulasi komputer. Dan yang kedelapan, metode deskriptif. Soal yang ketiga yakni, mengapa perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan? Karena perkembangan dan belajar keduanya saling berkaitan. Dalam proses pendidikan, belajar dan perkembangan sangat berpengaruh pada masa depan negara. Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan, pendidikan merupakan aspek yang paling penting. Karena dalam pendidikan diharapkan mampu membentuk sumber daya manusia yang terampil, kreatif, dan inovatif. Maka dari itu, perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan. Karena untuk membentuk sumber daya manusia yang dibutuhkan, perkembangan zaman dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Soal yang keempat, apa pengertian belajar dan ciri-cirinya? Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku dan segala bentuk aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum belajar dan sesudah belajar. Ciri-ciri belajar yaitu yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Yang ketiga, perubahan dalam belajar yang bersifat aktif dan positif. Yang keempat, perubahan belajar bukan bersifat sementara. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Dan yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Soal yang kelima, pada pembelajaran dengan tema cita-citaku kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut dan usaha apa yang dapat dilakukan siswa supaya efisien belajar? Aktivitas yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, guru mencari video pembelajaran sesuai tema tersebut. Yang kedua, link video pembelajaran dibagikan ke grup WhatsApp orang tua peserta didik. Yang ketiga, guru memberikan instruksi proses pembelajaran. Yang keempat, peserta didik mengikuti proses pembelajaran yakni menonton video pembelajaran melalui link. Yang kelima,
Guru melakukan refleksi dan tanya jawab dengan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Yang keenam, guru memberikan penjelasan singkat sekaligus mengajak peserta didik untuk membuat kesimpulan yang dikirim melalui pesan WhatsApp. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan penutup. Sedangkan cara yang dilakukan agar belajar menjadi efisien yaitu, yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Yang ketiga, belajar bersama. Yang keempat, belajar dengan praktik. Yang kelima, belajar rutin dengan waktu singkat. Dan yang terakhir, murid memahami bukan mengerti, bukan menghafal. Sekian penjelasan dan video yang dapat saya berikan. Jika ada salah kata dalam pembuatan video, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.